Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa min yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat siar Islam yang dirahmati Allah, rumah sudah seharusnya menjadi tempat yang nyaman, sebab rumah merupakan tempat kita melepas lelah setelah beraktivitas, sekaligus tempat mengumpulkan energi untuk menghadapi hari esok. Tapi, apa jadinya jika di rumah kita malah merasa gelisah, tidak enak dan seolah ada yang memperhatikan? Apabila kita merasa demikian, itu tandanya rumahmu sedang didatangi jin. Apalagi jin tersebut bisa saja mendatangi rumah seseorang atas kiriman seseorang atau juga memang sengaja mengganggu manusia. Jin kiriman erat kaitannya dengan praktik ilmu sihir yang dilakukan oleh dukun atau tukang sihir sejenisnya. Islam memberikan pernyataan tegas pada ilmu sihir, yakni orang yang mendekati dan mempraktikkan ilmu sihir adalah perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak segan-segan pelaku praktik sihir dalam Islam dianggap kafir karena telah bersekutu dengan jin dan syaitan. Meskipun umat muslim dilarang percaya terhadap ilmu hitam ini, tetap ada saja orang dengan niat buruk yang mengirim jin untuk membawa petaka ke dalam rumah. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita sesekali meruqyah tempat tinggal kita agar dapat terhindar dari kedatangan jin atau jin yang sengaja dikirim oleh seseorang untuk mendatangi kita. Berikut ini adalah beberapa cara untuk meruqyah rumah kita sendiri dengan mandiri. Yang pertama adalah membaca full surat Al-Baqarah. Cara pertama untuk meruqyah rumah secara mandiri salah satunya yakni dengan membaca surat Al-Baqarah. Namun, biasakan untuk mensucikan diri dengan berwudu terlebih dahulu sebelum membaca ayat suci Al-Quran. Cara ini tertulis dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Kemudian hadis lain juga menjelaskan hal yang sama, yang artinya, sesungguhnya setan apabila mendengar surat Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, maka dia akan keluar dari rumah itu. Hadis riwayat Ad-Darimi dan At-Tabrani.
Bila pemilik rumah sedang tidak bisa membaca Al-Quran, siapa saja bisa mewakilkan untuk membaca Al-Baqarah secara penuh selama dilakukan di dalam rumah yang ingin diruqyah. Hal tersebut telah cukup memenuhi syarat untuk mengusir jin dan syaitan. Yang kedua adalah membaca surat-surat pendek Al-Quran. Bila merasa berat membaca surat Al-Baqarah secara penuh, kita bisa menggantinya dengan membaca surat-surat pendek Al-Quran. Surat pendek yang dianjurkan adalah antara lain Al-Fatihah, 10 ayat surat Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah di rumah, maka setan tidak masuk ke rumah tersebut malam itu hingga pagi hari. 4 ayat yang pertama, ayat kursi, dan 2 ayat setelahnya dan penutupnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan di hadis lain juga dijelaskan, bacalah Qul huwallahu ahad dan Muawwidhataini ketika pagi dan ketika sore, 3 kali cukup untukmu segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud. Lebih lanjut, bacaan Qul huwallahu ahad adalah bagian dari surat Al-Ikhlas, sedangkan Muawwidhataini merupakan 2 surat memohon perlindungan kepada Allah dari tukang sihir dan gangguan syaitan, atau surat Al-Falaq dan An-Nas. Yang ketiga adalah rajin beribadah dan membaca ayat suci Al-Quran. Setelah memastikan rumah telah dibacakan surat Al-Baqarah, 1 surat penuh atau surat-surat pendek yang dianjurkan tadi, jangan lupa untuk tetap melakukan ibadah secara rutin di dalam rumah. Ruqyah yang telah dilakukan tidak akan afdol bila rumah jarang dijadikan tempat sholat. Bahkan, sangat disarankan untuk beribadah di setiap ruangan berbeda demi mensucikan setiap sudut rumah yang ada. Hal ini tertera dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jadikanlah bagian sholat kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar tidak membuat tempat tinggal mereka sepi dan jarang disolatkan seperti kuburan. Sebaliknya, kita harus meramaikan rumah dengan cara rutin beribadah dan rajin membaca ayat suci Al-Quran. Yang keempat adalah baca doa ketika menutup pintu rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan banyak cara untuk mengusir keberadaan jin dan syaitan agar tidak menempati tempat tinggal kita. Salah satunya adalah membaca doa ketika hendak menutup pintu. Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa doa yang dibacakan setelah pintu rumah tertutup akan membuat setan enggan memasuki wilayah rumah. Dengan begitu, maka tidak akan mengganggu penghuni rumah di dalamnya. Yang kelima adalah biasakan membaca doa masuk rumah dan sebelum makan. Hal kecil berdampak besar yang perlu kita biasakan dari sekarang adalah mengingat Allah serta membaca doa ketika masuk rumah dan makan. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Tapi apabila dia tidak mengingat Allah, bismillah dan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, kalian mendapatkan tempat menginap. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dengan membiasakan hal kecil seperti ini,
setan akan merasa terganggu dan menganggap tidak ada tempat untuk mengganggu manusia saat berada di dalam rumah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita selalu belajar agar untuk menghiasi rumah dengan rajin beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rumah kita terlindungi dan tidak menjadi tempat peristirahatan yang nyaman bagi makhluk tak kasat mata lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya, saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.